C# dasar part 4. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas, akses kelas, sama array ya. Kita seperti biasa bikin satu project, kita bikin konsol, kita pilih .NET Framework. Oke, .NET Framework, bikin control application, kita bikin namanya project dasar pemrograman. Part 4. Oke. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang kelas yang memiliki properti dan memiliki metode. Oke. Nah, misalkan kita bikin kelas ya, satu di sini misalkan public kelas, misalkan orang. Oke. Nah, orang kita punya properti nih, orang nih. Orang pasti punya nama. Oke, terus string ini. Oke, string nama, kemudian alamat. Oke, nah selain punya nama dan punya alamat, orang bisa misalkan orang itu ingin memperkenalkan diri ya, memperkenalkan diri, misalkan public void perkenalkan. Oke, nah sini bikin fungsi perkenalkan. Nah, fungsi perkenalkan ini isinya console write line. Bikin di sini nama saya, sini kasih nama ya, kemudian tinggal di lagi. Oke. Nah, ini doesn't context. Public void nama. Nama ya, sorry. Nah, kemudian alamat. Oke, nah gini ya, ini dulu simple. Kelas orang memiliki dua properti dan memiliki satu fungsi. Oke. Kemudian orang ini saya pindahin, jadikan satu file ya. Kita pilih move type or type to orang.cs ya. Kita pilih yang ini. Nah, nanti jadi satu file sendiri ya. Jadi kelas, namanya kelas orang. Oke. Nah, untuk memanggil kelas orang itu gimana? Oke, kita misalkan var kita kasih namanya misalkan namanya Jen sama dengan new orang. Oke. Nah, Jen dot name, nah sama dengan Jen. Terus Jen dot alamat sama dengan kan Bogor. Oke. Nah, kemudian Jen dot introduce, perkenalkan ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi di kelas orang ini kita punya properti dan kita punya metode. Jadi kita bisa panggil ya. Jadi di sini kita tinggal menggunakan jen.nama, jen.alamat, jen.perkenalkan. Oke, kita jalanin Ctrl F5. Oke, nama saya Jen, tinggal di Bogor ya. Nah, dengan menggunakan kelas kita bisa menciptakan banyak sekali objek. Misalkan yang kedua,
var misalkan namanya Angel sama dengan new orang. Oke. Nah, ini bisa angel.nama sama dengan angel. Kemudian saya coba cara baru ya, cara yang berbeda untuk mengisi sebuah kelas dan orang. Nah, ini bisa juga seperti ini. Nama angel, kemudian alamat misalkan di Bandung atau Jakarta. Oke. Nah, kemudian angel perkenalkan ya. Nah, kita lihat Ctrl F5 ya, nama saya Jen tinggal di Bogor, nama saya Angel tinggal di Jakarta. Jadi fungsi ini kita tidak perlu tulis berkali-kali, tinggal panggil aja ya. Itu yang dinamakan dengan kelas, fungsinya seperti itu. Oke, bisa ya, ini kelas yang simple. Jadi pertama kali kelas itu harus di instance, kemudian setelah di instance kita bisa panggil kelasnya. Oke, sekarang kita bikin lagi satu kelas ya di sini. Kita bikin kelas, kita kasih nama kalkulator. Kalkulator ya. Oke, kita punya kelas kalkulator. Nah, sekarang saya mau jelasin akses kelas public sama private ya. Kalau kita bikin kelas di sini, bisa nggak kalau kita bikin kelasnya private? Nah, kita nggak bisa ketik private di sini. Jadi kelas yang ada di bawah namespace tidak bisa dideklarasi as private. Oke, jadi di sini pilihannya kalian adalah public, protected, atau internal ya. Nah, sementara yang kalian pahami dulu adalah public dengan private ya. Kita di sini bikin kelasnya public. Oke. Public class kalkulator. Oke. Nah, di dalam kalkulator kita punya fungsi misalkan private. Nah, integer hitung atau enggak jumlah dua variabel. Oke. Integer A, integer B ya, seperti ini. Kemudian return A tambah B. Nah, ini adalah fungsi dari kelas kalkulator. Oke. Nah, sekarang ini saya komen, ini saya besarin. Oke. Nah, fungsi kelas kalkulator kita buka di sini. Oke, saya mau panggil fungsi kelas kalkulator. Pertama kita coba seperti di atas ya, var kal sama dengan new kalkulator. Oke, kal dot. Nah, karena ini private ya, maka tidak bisa diakses dari luar kelasnya si kalkulator. Tapi kalau dari sini kita bisa, ini kan di dalam kelasnya nih, kita bisa jumlah var. Misalnya saya punya fungsi di sini private void test ya. Kita punya private void test, di sini ada fungsi. Nah, di sini bisa var hasil sama dengan jumlah dua variabel 1,2. Nah, ini bisa dipanggil karena private. Nah, supaya bisa dipanggil fungsi ini dari luar kelasnya, maka ini harus jadi public. Ini kita nggak pakai ya, ini saya menjelaskan antara public sama private. Nah, kalau situ sudah public, maka kita klik. Nah, ada jumlah dua variabel. Oke. Nah, misalkan 1,1
3. Nah, kalau dijumlahkan ini sama dengan 4. Nah, supaya dapat menampung nilainya, kita kasih variabel hasil. Oke. Nah, kemudian kita munculkan hasilnya, console write line. Oke, kita munculkan hasil. Oke, nah, sekarang kita jalanin. Hasilnya 4. Oke. Ya. Nah, itulah perbedaan antara public dengan private. Nah, kalau static seperti apa? Oke, kalau static kita rubah di sini menjadi static. Oke. Ya, static. Oke. Nah, ini di sini jadi error nih. Ya. Kalau static kita nggak perlu lagi instance si kelasnya. Jadi kita bisa langsung panggil kelasnya. Ini saya langsung kalkulator dot jumlah variabel 4 hasilnya. Oke, jadi itulah fungsi statik. Kita nggak perlu instansi kalkulatornya, kita bisa langsung panggil fungsinya. Jadi kalau fungsi-fungsi yang simple ya seperti ini. Oke, nah sebagai contoh misalkan kita mau hitung umur ya. Nah, kalau misalnya hitung umur kita bisa bikin di sini public static integer hitung umur misalkan ya. Di sini kita masukin integer tahun lahir. Ingat kalau nama variabel itu huruf kecil, tahun camel case pakainya kemarin. Nah, tahun lahir, return. Oke, kita langsung return date time dot no dot year kurang tahun lahir. Oke. Nah, sekarang misalkan yang ini saya komen dulu. Ini saya nyalain lagi ya yang kelas orang. Nah, kelas orang kita masuk ke perkenalkan ini, kita tambah di sini prop integer tahun lahir. Oke. Nah, kita bikin di sini tahun lahir. Kemudian kita masukin si tahun lahir ini. Caranya begini, var umur sama dengan ya, kita punya fungsi kalkulator dengan menghitung umur ya. Jadi kita langsung panggil umur sama dengan kalkulator hitung umur. Oke. Nah, kita masukin tahun lahir. Oke. Sini. Nanti dapat nih umurnya. Nah, umur ini kita masukin di sini. Ya. Jadi nanti close aja. Nama saya tinggal di sini, umur saya ini masukin si umur titik tahun. Oke, nah seperti ini. Oke, kemudian misalkan kita isi di sini si Jen dot tahun lahir, misalkan lahirnya tahun 2000. Oke, ya. Kemudian si Angel tahun lahirnya sama dengan misalkan 2002 ya. Oke, 2002, yang satu 2000 tahun 2000. Oke. Nah, kalau kita jalankan Ctrl F5. Nah, lihat. Nama saya Jen, tinggal di Bogor, umur saya 22 tahun.
karena sekarang tahun 2022 ya. Kalau ini tahun lahirnya 2002, maka umur saya 20 tahun. Oke. Nah, inilah cara membuat fungsi di kelas. Dan kenapa kita harus pakai kelas, kenapa kita harus pakai fungsi, supaya mudah. Jadi kita nggak perlu hitung umur setiap kali mau menampilkan ini. Cukup masukin aja variabelnya berapa, otomatis dia akan menghitung. Oke ya, sampai sini kalian paham apa yang disebut dengan kelas, properti, method, dan akses modifier terhadap kelas. Ada public, ada private, dan ada static ya. Sementara ini dulu yang kalian pelajari, nanti saya tambah lagi. Oke, nah berikutnya saya akan membahas tentang array ya. Array ada string, integer, bool. Oke, ini saya komen dulu. Kita mulai dari array ya, kita coba array. Nah, pertama adalah array, kita coba integer dulu ya. Integer kita bikin var, misalkan number sama dengan new. Kalau kita mau bikin array new integer ya, kita kasih buka kotak ya. Kita bikin misalkan ini bikin 3. Oke. Nah, ini namanya array. Nah, kalau mau akses array-nya gimana? Number. Nah, ini kita isi ya, number. Oke. Nah, artinya kita memiliki 3 tempat dengan tipe data integer ya. Di indeks pertama, kedua, dan ketiga. Misalkan oke. Ini saya kasih 10, 20, 30 ya nilainya ya. Nah, kita console write line. Oke. Nah, kita masukin number. Oke, array ke 0. Ini kita kontrol D. Nah, ini kita copy aja. Ini nah console write line, kalau supaya kita langsung ketik ya console write line, nggak perlu ini lagi, kita harus import system, using system ya. Di sini nih ada using system, tinggal alt enter. Kalau misalnya nggak bisa alt enter, kalian ketik di sini using system. Nah, nanti di sini nggak error lagi. Oke. Nah, console write line ini sekarang kita copy. Oke, kita masukin yang indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks kedua. Oke, kita jalanin. Oke, 10, 20, 30. Nah, gimana kalau ternyata kalian salah ketik indeks ke 3? Kan nggak ada indeks 3 kan? Kita lihat indeks 3 error ya. Karena indeks out of range. Jadi kalau kalian bikin array, ingat kalau 3 itu artinya numbernya sampai dengan ke 2 indeksnya, karena array mulai dari 0 ya, inget-inget ini. Oke, ini saya balikin lagi 2. Nah, sama kalau misalnya kita mau bikin array bool juga bisa. Misalkan var, kita bikin flag sama dengan new bool 3 ini ya. Nah, default value-nya nilai bool adalah false. Oke, misalkan kita flag yang ke 1 ya, jadi yang di tengah-tengah kita bikin true ya, kemudian kita akan tampilkan. Oke, kita console write line, ini copy, paste di sini flag. Oke, nah ini kalau kita jalankan harusnya yang di tengah nilainya true. Oke, false, true, false ya. Ini cara bikin array dan cara aksesnya. Oke. Nah, kalau array of string bisa juga. Array of string caranya bikin misalkan var nama sama dengan new string. Nah,
Kalau string kita bisa langsung isi di sini ya dengan cara seperti ini. Oke, misalkan namanya Jen, terus Angel, terus Sinta. Oke. Nah, kalau mau akses gimana? Sama seperti yang di atas. Oke, kita akses, kita ganti di sini nama. Oke, kita coba. Ya. Jen, Angel, Sinta. Oke. Gampang ya. Ini array, cara bikinnya. Ya, setelah cara bikinnya kalian bisa cara aksesnya. Ya. Oke. Jadi kali ini kalian sudah bisa bikin array. Ya. Kadang-kadang kita suka pakai array. Oke.